semuanya baik-baik semua ya, sehat-sehat semua ya. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau gitu, supaya makin semangat, kita memuji Tuhan sambil bangkit berdiri ya. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita akan nyanyikan pujian dari Hari Ini Harinya Tuhan. Tahu semua kan lagunya? Oke, kita nyanyikan lagunya bareng-bareng sambil pakai gerakan. Yang semangat ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya dari awal. Yang semangat. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan memuji Tuhan dan mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan sudah melindungi dan menyertai kami dari tadi malam hingga pagi ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita nyanyikan pujian Matahari Bersinar Terang. Pasti sudah hafal kan? Kita nyanyikan sambil semangat dan pakai gerakan ya. Dia masih semangat kan? Kita nyanyikan satu pujian lagi, Matahari Bersinar Terang. Udah hafal semua kan pasti? Kita nyanyikan bareng-bareng sambil semangat dan pakai gerakan ya, jangan lupa. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, lebih semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Hari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Tetap semangat ya, jangan lupa pakai gerakannya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita
bersinar terang, burung berhijaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, nama Tuhan yang esa. Pagi adik-adik, tidak terasa ya kita 3 bulan loh kita tidak pernah bertemu di sekolah minggu. Sehat semua? Anda sudah kenal corona? Ternyata corona itu laki-laki ya. Saya yakin adik-adik sudah pada tahu ya corona dan bagaimana menghindarinya. Ada di TV-TV banyak, di jalan-jalan ditulis bagaimana supaya kita tidak terpapar corona ya. Hari ini adik-adik, walaupun kita tidak bisa bertemu di sekolah minggu, kita bertemu online ya. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan melalui perjalanan Paulus, bagaimana Paulus memberitakan firman Tuhan. Kita belajar dari Kisah Para Rasul 20 ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami bersama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati kesempatan ini, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga ada adik kami yang di rumah yang mau mendengarkan. Kiranya Tuhan berkati, hingga apa yang kami dengar, apa yang disampaikan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, biar Tuhan berkati, hingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan adik-adik kami boleh mendengar dengan suara kami dengan jelas, hingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami mohon penyertaan-Mu. Amin. Ya, kita belajar dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai dengan 12. Biasanya kita baca bergantian ya. Kali ini Kak Yunggi yang baca. Ayo kita mulai dari pasal 1 ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu semua? Ya. Judulnya dari Makedonia ke Troas. Ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 1. Biar firman Tuhan. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan diri. Ulangi, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tapi pada waktu itu, orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali ke Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Barea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dari minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena dia bermaksud untuk berangkat
pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan dirinya ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya, mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian firman Tuhan. Jadi, pada saat Paulus di Makedonia mau ke Troas, ternyata di daerah itu beberapa hari sebelumnya, ternyata terjadi keributan adik-adik. Terjadi keributan di situ. Apa itu? Ternyata di daerah situ ada seorang pembuat patung dari perak. Biasanya dia membuat patung-patung dewa-dewa gitu yang kecil-kecil untuk ditaruh di rumah. Nah, itu laku keras adik-adik. Pesanannya banyak sekali, rame lah pesanannya. Sehingga dia membuat banyak patung kecil-kecil, dewa-dewa kecil-kecil gitu. Karena masyarakat di situ masih menyembah patung adik-adik. Masih percaya dengan dewa-dewa itu. Nah, pada saat itu Paulus datang untuk memberitakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sudah bangkit. Nah, dari situ banyak orang yang percaya dan minta dibaptis. Sehingga karena orang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka tidak lagi butuh patung-patung kecil tadi. Akibatnya orang-orang tidak pada beli patung-patung tadi. Nah, pembuat patung itu bernama Demetrius. Nah, akhirnya Demetrius jengkel ya, karena usahanya jadi sepi, penjualan patung-patungnya jadi sepi, sehingga dia memprovokasi teman-teman pembuat patung lainnya, pengrajin patung lainnya. Teman-teman, merasa nggak kalau penjualan kita turun drastis? Nah, kenapa kira-kira? Ini karena salah satu itu ada orang pendatang baru namanya Paulus yang lagi dia memberitakan firman Tuhan. Sehingga orang-orang percaya pada Tuhan Yesus dan tidak percaya dengan dewa-dewa lagi. Mereka tidak membeli patung-patung kita lagi. Kalau begini terus, maka hancurlah usaha kita. Hancurlah usaha kita. Nah, pada saat itu orang-orang pengrajin itu, kalau gitu kita usir aja dia. Ayo. Nah, mereka berontak dari. Nah, orang-orang yang pengikut Paulus yang mendengarkan firman Tuhan tadi jadi takut, jadi rame di kota itu. Rame lah di situ, sehingga Paulus dicari-cari adik-adik. Cari-cari ya. Nah, akhirnya karena rame itu, Paulus sempat bersembunyi sejenak sampai suasananya tenang. Kemudian setelah tenang, barulah tadi yang kita baca di ayat 1, setelah reda keributan itu, Paulus mengumpulkan murid-muridnya dan menguatkan hati mereka supaya mereka jangan takut, tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan lebih berkuasa.
Gitu Paulus menasihati mereka. Dan sesudah menasihati mereka untuk tetap berkarya, untuk tetap melayani jemaat di situ, Paulus pamit adik-adik, mau berangkat melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Paulus sambil di dalam perjalanan tadi, selama di perjalanan, Paulus juga menasihati saudara-saudaranya yang mengikuti dia, yang ada di situ, yang dia lewati itu. Paulus juga menasihati mereka untuk tetap teguh di dalam Tuhan, untuk percaya pada Tuhan Yesus. Sampailah dia tiba di daerah Yunani. Ayat 3, sesudah 3 bulan di situ ia mau berangkat ke Syria. Tetapi orang-orang Yahudi ternyata bermaksud membunuh dia. Adik-adik. Karena itu Paulus memutuskan untuk kembali lagi ke Makedonia. Enggak jadi berangkat adik-adik. Ia disertai Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus Sekundus keduanya dari Tesalonika dan Gaius dari Derbe dan Timotius dan 2 orang dari Asia yaitu Tikhikus dan Trofimus. Nah, mereka itu berangkat lebih dulu dan menantikan Paulus di Troas. Ya. Ayat 6, tetapi sesudah hari raya tidak beragi, Paulus belayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah Paulus di Troas, bertemu dengan semuanya itu, saudara-saudaranya itu. 7 hari dia tinggal di Troas, adik-adik. Ayat 7. Pada hari pertama minggu itu, Paulus bermaksud mengadakan perjamuan. Paulus mengadakan perjamuan, berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena Paulus akan berangkat lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Nah, pada saat mereka berkumpul, Paulus berbicara banyak tentang firman Tuhan, adik-adik. Menceritakan Tuhan Yesus. Dia menyampaikan firman itu cukup lama, adik-adik. Mulai malam sampai hampir subuh. Oleh karena itu, dia nyalakan lampu-lampu penerangan gitu ya. Dia mengadakan perjamuan itu di lantai 3, adik-adik. Di rumahnya itu bertingkat gitu di lantai 3 karena malam, jadi dia nyalakan lampu-lampu di situ supaya terang. Seperti rumah-rumah di daerah sana ada jendela kotak gitu ya adik-adik ya, kotak gitu jendelanya. Ada orang anak muda di situ yang ikut mendengarkan Paulus bercerita, menyampaikan firman Tuhan tadi. Ketika dia mendengarkan saking asiknya adik-adik, tak terasa dia ngantuk adik-adik. Ngantuk. Akhirnya lama-lama tanpa sadar dia tertidur. Paulus tetap bercerita terus. Karena dia tertidur, akhirnya dia terjatuh adik-adik ke lantai 1. Lantai 1, puk, gitu adik-adik. Wah, semua pada lari ke bawah. Semua lari ke bawah untuk melihat keadaan anak itu. Terus sampai di bawah, orang-orang yang hadir di situ ramai adik-adik. Wah, anaknya mati, anaknya sudah mati. Tidak bernafas, anaknya sudah mati, gitu. Kemudian Paulus mencoba tenang, adik-adik datang ke situ, menghampiri anak itu dan merebahkan, mendekap anak itu dan jangan rame, jangan ribut, anak ini belum mati. Paulus beritahu gitu ya. Kemudian tidak lama Paulus kembali naik ke atas setelah anak itu mulai bisa duduk, adik-adik ya, ditinggal lagi. Dia naik ke atas lagi melanjutkan
perjamuan tadi dan melanjutkan ceritanya sampai subuh, adik, sampai matahari terbit, sampai matahari menyingsing, sampai fajar menyingsing. Ayat 11. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Bayangkan adik-adik, mulai malam sampai lewat tengah malam, subuh sampai fajar menyingsing. Berarti sudah subuh adik-adik ya. Nah, siapa yang gak ngantuk? Pasti ngantuk, apalagi duduk di jendela, kena angin sepoi-sepoi. Pasti ngantuk ya adik-adik. Nah, kemudian setelah pagi, setelah berkemas, Paulus melanjutkan perjalanan. Sambil Paulus melanjutkan perjalanan, orang-orang tadi mengantar anak muda tadi yang barusan jatuh tadi, diantar pulang ke rumah orang tuanya. Semuanya sambil bersukacita melihat apa yang sudah terjadi. Nah, di situ adik-adik ya, Paulus ini menghadapi banyak tantangan ketika akan memberitakan firman Tuhan ya. Ketika mau berangkat sudah didemo orang-orang ya, karena menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang di situ yang tadinya menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung, sehingga karena percaya Tuhan Yesus, mereka sudah tidak butuh patung-patung lagi. Mereka tidak membeli patung-patung lagi. Akibatnya para pengrajin, pembuat patung demo adik-adik ya, demo marah kepada Paulus. Kamu menyesatkan. Gitu adik-adik, demo rame. Tapi Paulus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Dia tetap minta pimpinan Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai Paulus ya adik-adik. Paulus tetap mengumpulkan murid-muridnya, memberitahu, menguatkan, jangan takut, kita disertai Tuhan. Roh Kudus beserta kita. Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita. Paulus menyampaikan begitu pada saudara-saudaranya ya. Salah satunya Timotius di situ tadi. Nah, begitu ya adik-adik. Kemudian sudah begitu masih ada masalah lagi ya adik-adik ya. Ada orang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Wah, luar biasa adik-adik. Ini bikin heboh ya. Tapi karena peristiwa itu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya melalui Paulus ya. Nah, anak yang sudah mati tadi didekap oleh Paulus dan didoakan oleh Paulus. Kemudian anak itu hidup lagi adik-adik. Nah, itu hidup lagi sehingga orang-orang di situ takjub ya. Wih, tadi dia sudah mati loh, sudah mati. Tapi bagaimana setelah dipeluk Paulus? Setelah Paulus merebahkan tubuhnya di anak itu, Paulus bilang, anak ini belum mati, ia masih hidup. Gitu. Dan ternyata anak itu bisa duduk adik-adik. Nah, ini membuat orang-orang yang hadir di situ tercengang ya. Apalagi anak itu ya yang mengalami peristiwa itu, mengalami kuasa Tuhan itu. Nah, di sini kuasa Tuhan bekerja atas Paulus adik-adik. Paulus dimampukan untuk berbuat itu, untuk menyatakan itu, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di situ. Nah, setelah semuanya itu Paulus berangkat lagi melanjutkan perjalanan pelayanannya. Nah, orang-orang di situ mengantar anak muda itu pulang. Nah, sambil mengantar itu mereka bersuka cita memuji-muji Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang dialami Paulus juga pernah dialami oleh adik-adik. Ingat enggak? Pada saat kakak-kakak sekolah minggu minta adik-adik untuk memimpin doa maju ke depan. Nggak bisa kak, nggak bisa. Ingat, Tirta, ayo doa di sini yuk. Nggak bisa. Begitu terus. Ya, terus kembali kakak-kakaknya mendampingi, mengajari adik-adik. Mengajari lama-lama adik-adik sudah berani ya. Nah, adik-adik bisa merasakan penyertaan Roh Kudus pada saat itu ya. Penyertaan Tuhan. Sekarang kakak-kakaknya kalau tanya, siapa yang mau memimpin doa? Adik-adik langsung angkat tangan. Saya kak, gitu ya. Nah, gitu ya. Apalagi ditunjuk. Ya.
Jevon, ayo pimpin doa pagi ini. Ya, sekarang sudah nggak bisa kak, nggak bisa, sudah nggak gitu lagi, sudah langsung maju Jevon. Betul Jevon, betul kan? Nah, seperti itu ya. Ingat dulu Mario sama kan? Ayo Mario, kamu pimpin pujian sama Kak Yongki. Nggak bisa kak, nggak bisa, nggak bisa. Nah sekarang kalau sudah Kak Yongki minta, ayo Mario pimpin pujian sama Kak Yongki, siap. Nah, langsung pimpin pujian ya, sama Jevon ya, sama teman yang lain ya. Ingat nggak itu? Nah, adik-adik merasakan nggak getaran Roh Kudus di pada saat itu adik-adik? Ya, nah disitulah adik-adik kuasa Tuhan itu bekerja ya. Adik-adik tidak bisa merasakan kuasa Tuhan kalau adik-adik tidak bisa terus ngomong, tidak bisa terus. Betul Marsha? Nah, ingat nggak Marsha waktu itu kalau diminta kakak berdoa, nggak bisa, jangan saya. Nah sekarang, ayo Marsha doa pulang. Langsung Marsha tidak menolak-nolak lagi kan? Langsung, mari teman-teman kita berdoa. Nah, rasakan itu, kuasa Tuhan hadir. Betul nggak adik-adik? Nah, adik-adik yang tadinya nggak bisa, menjadi bisa. Tadinya takut, menjadi berani. Ya, nah, begitu adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa lakukan itu di rumah. Ketika ketika ibunya lagi nyapu, repot, adik-adik langsung dengan sigap bilang kepada, Bu, sini Bu, saya bantu nyapu, sehingga ibu bisa cuci piring dan lain sebagainya. Adik-adik bisa bantu. Kalau sudah begitu, ibunya akan merasa senang ya. Oh, pinternya Nek, Jevon sudah bisa bantu mama gitu. Kalau sudah begitu, siapa yang dipuji? Siapa yang bersyukur? Mamanya. Terima kasih Tuhan, Jevon sekarang sudah bisa bantu mama gitu. Nah, Tuhan akan dipuji-puji oleh namanya Jevon. Begitu ya adik-adik ya. Demikian juga dengan setiap kita yang mendengarkan acara ini, kita boleh nyatakan kuasa Tuhan di setiap aktivitas kita. Ya, kalau kita selalu bilang takut, tidak berani, ya, kita nggak akan pernah merasakan Tuhan. Kalau kita tidak bisa, betul, karena kita belum pernah. Kita takut, ya karena kita nggak pernah mencobanya. Oleh karena itu adik-adik, kalau kita memulai sesuatu yang baru, minta Tuhan pimpin, berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya akan melakukan ini Tuhan. Saya mau memimpin pujian di depan, minggu depan. Oh Tuhan, beri kemampuan, beri keberanian. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja atas anakmu ini. Begitu, minta Tuhan pimpin dalam doa ya adik-adik. Begitu juga ketika mau berangkat, adik-adik berdoa sebelum berangkat. Mempersiapkan diri ya, berdoa dulu kepada Tuhan. Minta Tuhan pimpin dalam perjalanan, minta Roh Kudus selalu menyertai sehingga pada saatnya nanti ketika ada memimpin pujian atau melakukan sesuatu, memimpin doa atau apapun itu, adik-adik diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan semuanya itu. Dan jangan lupa adik-adik, ketika malam tiba, adik-adik mau tidur, jangan lupa bersyukur ya. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memampukan saya untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, membantu ibu ini, membantu ibu itu. Begitu ya adik-adik ya. Jangan lupa itu ya. Nah, dengan begitu adik-adik akan merasakan penyertaan Tuhan selalu di dalam kehidupan adik-adik. Gitu ya. Saya kira firman Tuhan hari ini itu yang bisa disampaikan. Biarlah semuanya jelas, paham, dan boleh merasakan penyertaan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui
firman-Mu pagi hari ini melalui pelayanan Paulus. Kami diingatkan, kami kembali diingatkan oleh Tuhan melalui Paulus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan Yesus sudah hidup dan Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus atas kami masing-masing. Dan Roh Kudus akan memampukan kami melakukan banyak hal. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan selalu pimpin kami dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni apabila di dalam pembacaan firman-Mu ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon diampunkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain ya. Salam sehat. Stay at home. Ya adik-adik, sudah selesai semuanya mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu. Nah, tapi masih tetap semangat kan? Kita nyanyikan satu lagu lagi, Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Tetap semangat dan pakai gerakan ya. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah usai. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pandemi yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan negara kami supaya kami dapat kembali berkumpul di gereja-Mu dan melakukan aktivitas seperti dulu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita hari ini telah usai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.